Bayangkan, Anda sedang bekerja ratusan meter di bawah permukaan tanah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Listrik padam, lorong dipenuhi debu dan asap. Sementara, satu-satunya jalan keluar mulai runtuh. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi bencana. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, apakah sebenarnya ledakan di tambang bawah tanah dapat dicegah? Pada video kali ini, saya akan membahas fenomena ledakan pada tambang bawah tanah, beserta ilmu-ilmu yang mendasarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Sintia Fitria dengan NIM F1D1250027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ledakan pada tambang bawah tanah atau underground mine explosion. Pada presentasi ini terdapat beberapa rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan ledakan pada tambang bawah tanah? Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ledakan tersebut? Yang ketiga, mata kuliah teknik pertambangan maupun ilmu dasar apa saja yang berkaitan dengan fenomena ini? Yang keempat, prinsip-prinsip apa saja yang menjelaskan proses terjadinya ledakan? Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasi ledakan pada tambang bawah tanah. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami penyebab ledakan pada tambang bawah tanah, mengidentifikasi hubungan fenomena tersebut dengan berbagai mata kuliah di program studi teknik pertambangan maupun ilmu dasar yang menjelaskan prinsip-prinsip ilmiah yang mendasarinya, serta memberikan solusi pencegahan yang dapat diterapkan pada kegiatan pertambangan. Menurut Hartman dan rekan-rekan dalam buku Mine Ventilation and Air Conditioning, ledakan pada tambang bawah tanah umumnya terjadi akibat akumulasi gas minyak tanah atau CH4 yang bercampur dengan udara dalam konsentrasi tertentu. Kemudian terkena penyalaan seperti percikan listrik, gesekan alat, api terbuka, maupun aktivitas peledakan. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, terjadi reaksi pembakaran yang sangat cepat, sehingga menghasilkan tekanan dan temperatur tinggi yang dapat merusak lorong tambang serta membahayakan keselamatan pekerja. Selain gas metana, debu batubara juga menjadi salah satu faktor yang memperparah ledakan debu batubara yang berterbangan di udara dapat ikut terbakar ketika terkena sumber panas sehingga menghasilkan ledakan lanjutan atau secondary explosion yang umumnya memiliki dampak lebih besar dibandingkan ledakan awal. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Sinner and Sensogu pada tahun 2023 dalam jurnal Methane and Coal Disk Problem in Underground Coal Mining and Alternative Ventilation Techniques. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar kecelakaan pada tambang bawah tanah disebabkan oleh akumulasi gas metana dan abu batubara akibat sistem ventilasi yang kurang efektif. Penulis menyatakan bahwa ventilasi yang baik mampu mengencerkan konsentrasi gas metana sehingga resiko terjadinya ledakan dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2024 dalam jurnal Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Framework Controlling Methane Explosion and Coal menjelaskan bahwa pengendalian risiko ledakan tidak cukup hanya dengan sistem ventilasi, tetapi juga memerlukan pemantauan kadar secara real-time, penerapan manajemen risiko, inspeksi rutin, serta dengan demikian keselamatan tambang harus dilakukan melalui pendekatannya menyeluruh, mulai dari aspek teknis hingga aspek manajemen. Berdasarkan referensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ledakan pada tambang bawah tanah yang merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gas metana, debu batubara, kualitas sistem ventilasi, sumber penyalaan, serta penerapan sistem keselamatan kerja. Oleh karena itu, fenomena perlu dipelajari melalui berbagai disiplin ilmu agar risiko kecelakaannya dapat diminimalkan.
Fenomena ledakan tambang bawah tanah berkaitan dengan beberapa mata kuliah pada prodi teknik pertambangan, yaitu yang pertama ada ventilasi tambang yang mempelajari sistem sirkulasi udara untuk mencegah penumpukan gas metana. Yang kedua ada K3 pertambangan yang membahas tentang identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan prosedur tanggap darurat terhadap ledakan. Yang ketiga ada peledakan tambang yang mempelajari tentang penggunaan bahan peledak yang aman agar tidak memicu ledakan gas. Yang keempat ada tambang bawah tanah yang membahas metode penambangan, ventilasi, dan jalur evakuasi yang mendukung keselamatan. Dan yang kelima ada mechanical batuan yang digunakan untuk menganalisis dampak ledakan terhadap kestabilan suatu dari batuan. Nah, bukan hanya pada prodi teknik pertambangan, beberapa ilmu dasar yang mendukung pemahaman ledakan yaitu ada fisika yang menjelaskan tekanan, energi, dan gelombang kejut. Selanjutnya ada kimia yang menjelaskan reaksi pembakaran gas metana dengan oksigen. Setelah itu ada mekanika fluida yang menjelaskan aliran udara dalam sistem ventilasi. Yang keempat ada matematika yang digunakan untuk menghitung debit udara, konsentrasi gas, dan juga analisis risiko. Nah, fenomena ledakan ini didasarkan pada beberapa prinsip ilmiah. Yang pertama ada hukum Bernoulli, yaitu menjelaskan distribusi tekanan dan aliran udara dalam ventilasi. Yang kedua ada segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang jika bertemu akan memicu ledakan. Yang ketiga ada hukum kekekalan energi, yang menjelaskan tentang perubahan energi kimia menjadi panas dan gelombang kejut. Selanjutnya ada hukum Newton II yang menjelaskan gaya besar dari ledakan yang dapat merusak batuan dan peralatan. Nah, pencegahan ledakan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan sistem ventilasi. Yang kedua, memasang sensor gas metana. Yang ketiga, memeriksa kadar gas secara rutin. Yang keempat, menggunakan peralatan anti ledakan. Yang kelima, mengendalikan debu, batu bara. Yang keenam, melakukan inspeksi secara berkala. Dan yang ketujuh, memberikan pelatihan ketiga kepada pekerja. Nah, jika ledakan terjadi, lakukan evakuasi melalui jalur darurat, putuskan aliran listrik, aktifkan ventilasi darurat, lakukan penyelamatan oleh tim rescue, dan investigasi penyebab kejadian untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Sebagai kesimpulan, ledakan pada tambang bawah tanah merupakan salah satu kecelakaan kerja yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas, serta kerugian ekonomi yang besar. Maka dari itu, fenomena ini berkaitan erat dengan berbagai mata kuliah pada prodi teknik pertambangan, seperti ventilasi, K3 pertambangan, ledakan tambang, tambang bawah tanah, dan mekanikal batuan, serta didukung oleh ilmu-ilmu dasar, yaitu seperti fisika, kimia, mekanika fluida, dan matematika. Nah, selain itu, prinsip-prinsip ilmiah seperti hukum Bernoulli, segitiga api, hukum kekekalan energi, dan hukum Newton menjadi dasar dalam memahami mekanisme terjadinya ledakan. Nah, dengan penerapan sistem dari ventilasi yang baik, pemantauan gas secara terus-menerus, penggunaan peralatan yang aman, serta penerapan budaya keselamatan kerja, resiko ledakan dapat diminimalkan. Sebagai saran, perusahaan tambang perlu meningkatkan sistem ventilasi dan pemantauan gas secara real-time, melakukan inspeksi keselamatan secara rutin, memberikan pelatihan tanggap darurat kepada seluruh pekerja, serta tetap memastikan seluruh kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Nah, dengan demikian, diharapkan keselamatan pekerja dapat terjamin dan risiko terjadinya ledakan pasca tambang bawah tanah dapat diminimalkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Semoga presentasi saya kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya keselamatan dalam kegiatan penambangan bawah tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.